Haleluya Yesus. Inilah keadaan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau selalu mencari kami sampai Engkau mendapatkan kami. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Ampuni segala ketidakpedulian kami kepadamu. Tetapi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami ada di dalam ruangan ini berarti kami menerima panggilan-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar suara-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu agar kebenaran firman Allah dapat dipahami oleh kami semua. Dan berkat yang Engkau sediakan bagi kami pada sore hari ini dapat kami terima dengan seutuhnya. Apabila ada kuasa lain yang coba mengganggu, Engkau tolong Tuhan, agar Engkau usir itu dalam nama Yesus. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kemuliaan salib-Mu, agar apa yang hamba-Mu lakukan adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, sore hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah 3:30 ini. Luar biasa, hari ini waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menggerakkan hati saya untuk berbicara tentang hidupku berharga. Boleh itu dikatakan di dalam hati kita masing-masing, bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat berharga. Banyak dalam situasi dunia yang sekarang ini, saudara sekalian, banyak orang yang merasa dirinya tidak dihargai. Mungkin karena tidak punya pekerjaan, mungkin kita dianggap sebagai orang yang bodoh dibandingkan dengan diri orang itu, ataupun mungkin ada banyak masalah yang lain membuat rasa tidak berharga itu menjadi masalah yang besar bagi kehidupan kita masing-masing. Ada orang yang merasa dirinya tidak berharga, maka kehidupannya akan dirundung dengan kesedihan terus. Ada orang yang merasa dirinya tidak berharga, maka dia merasa bahwa dirinya tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Ada orang yang merasa dirinya tidak berharga, maka dia akan menjadi orang yang gampang tersinggung. Ada orang yang merasa dirinya tidak berharga, membuat dia malas untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dia mampu untuk melakukan. Oleh sebab itu, pada sore hari ini marilah kita akan melihat kebenaran firman Allah bahwa Tuhan itu memberikan hidup kita berharga. Saya akan mulai dengan gambar ini. Saudara melihat ini? Ini ikan arwana. Ikan arwana ini adalah ikan hias. Dan saya coba mencari tahu yang ikan yang modelnya warnanya seperti ini, itu berapa ya kira-kira harganya? Kira-kira berapa ya harga ikan arwana ini? Ada orang yang mengatakan, itu ikan, aku gak suka dengan ikan itu. Tetapi satu saat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada seorang anak kecil yang dia memiliki ikan arwana ini sedang berenang-renang di dalam akuariumnya. Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Papa, ini ikan arwana berapa ya harganya?" Lalu anak ini menjawab, "Aku gak tahu Papa, sekarang kamu coba tebak berapa kira-kira." Seorang anak tidak bisa memahami dengan jelas ikan arwana itu berapa harganya. Akhirnya si ayah ini anak ini membawa ikan arwana itu kepada tetangganya. Dia tunjukkan kepada tetangganya, lalu dia bilang, "Om, ini ikan arwana harganya berapa?" Lalu dia mengatakan, "Oh, mahal itu, ya 1 juta. Lalu kemudian belum puas toh, 1 juta.
si papanya ini katakan, ayo kita pergi ke tempat lain. Lalu dia bawa ikan arwana itu beserta dengan akuarium kecilnya. Kemudian dia pergi ke pasar. Di pasar dia berjumpa dengan penjual ikan. Dan waktu dia tawarkan ikan arwana itu, saudara sekalian, dia katakan ini. Dia bilang ini boleh dibeli. Lalu dikatakan 1 juta. Aduh, tetanggaku juga udah tawar 1 juta. Kenapa kamu juga mengatakan 1 juta? Ini aku bawa sertifikatnya loh. Ikan arwana ini sudah menang dalam lomba-lomba yang ada loh. Tapi si penjual ikan itu mengatakan, enggak, aku mau kalau membeli hanya 1 juta saja. Tetapi si ayah ini katakan, sekarang ayo kita pergi ke toko ikan hias. Kita pergi ke toko ikan hias, seorang yang tahu betul ikan arwana itu. Lalu dia pergi kepada toko ikan hias itu. Dia membawa ikan arwana itu, dan waktu orang yang menjual ikan di toko itu melihat semua sertifikat yang dimiliki oleh ayah ini, lalu dia katakan, oke, saya akan bayar 100 juta rupiah. Lukisan ini memberitahukan kepada kita, seringkali kita bagaikan ikan arwana ini, tidak bisa memahami berapa besarnya hidup yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Hidup kita akan berharga pada orang yang tepat. Hidup kita akan berharga pada pribadi yang tepat. Waktu ikan arwana itu diterima oleh bapak ikan hias itu, yang tahu betul ikan arwana ini, maka dia berani membelinya dengan 100 juta. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hidup kita berharga di mata Tuhan, karena Tuhan itu sebagai pencipta kita, dan kita menjadi umat ciptaannya. Kita akan merasa hidup kita berharga pada saat kita mau kembali menyadari bahwa kita adalah umat ciptaan Tuhan. Kepada siapa kita bisa merasa hidup kita dihargai? Kalau kita kembali kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan pada hari ini mengatakan, engkau berharga di mataku, betapa berharganya hidup ini. Tidak hanya dibeli dengan 100 juta, saudara sekalian, tapi kita akan melihat berapa besar perhatian Tuhan, berapa besar harga yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat bagian A, dikatakan begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oh haleluya. Waktu saya membaca kalimat ini, membuat segala keletihan hati saya, segala beban yang berat dalam hidup ini, tantangan hidup yang sulit dan sukar ini, waktu saya melayani berjumpa dengan banyak orang yang memiliki masalah, saya harus memberikan nasihat, memberikan ungkapan, memberikan bimbingan dan arahan untuk bersemangat. Kalau saya sendiri tidak bersemangat, bagaimana mungkin itu? Tetapi waktu saya membaca ayat ini, betapa bahagianya. Ternyata saudara sekalian, saudara dan saya, apapun keadaannya sekarang ini, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Karena apa? Dalam bagian ini dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Dalam firman Tuhan hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, mengapa kita hidup berharga di mata Tuhan. Maaf. Mengapa hidup kita berharga di mata Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita diciptakan mulia. Jadi ada dua. Kenapa sih kita dikatakan berharga di mata Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, karena
ciptaan kita itu bukan ciptaan yang jelek. Ciptaan kita itu bukan ciptaan yang kualitasnya itu KW2, KW3. Ciptaan kita ini diciptakan Tuhan sebagai ciptaan Tuhan yang hebat, ciptaan Tuhan yang agung, ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau kita sudah mengetahui bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi kita, karena ciptaan kita ini adalah ciptaan yang mulia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga agar hidup kita tetap berharga di mata Tuhan? Mari kita akan lihat satu-satu persatu. Yang pertama, mengapa sih hidup kita ini berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau dikatakan Tuhan itu mengasihi kita, pada saat kapan Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita pada saat kita masih hidup dalam dosa. Tuhan mengasihi kita pada saat kita masih hidup menurut jalan kita sendiri. Tetapi Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dengan kita percaya kepadanya, maka kita memperoleh kebahagiaan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dia mengasihi kita. Manusia menyatakan kasihnya kepada kita pada saat kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Manusia atau orang tua mengasihi kepada kita karena kita menjadi anak yang manis barangkali. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan mengasihi manusia dalam keadaan apapun. Bukan saja pada waktu hidupnya menyenangkan dia, tetapi Tuhan juga mengasihi kita pada saat manusia itu masih hidup dalam dosa. Pada saat manusia tidak peduli dengan Tuhan, pada saat manusia berjalan menurut kemauannya sendiri, bahkan pada saat manusia menjadi musuhnya Tuhan, karena kita mengikuti jalan-jalan yang penuh dengan dosa. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, Dia mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, kita akan beroleh hidup kebahagiaan, hidup yang kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia mengasihi kita. Kemudian saudara sekalian, dibuktikan dengan apa? Kita ditebus dosa-dosa kita ini bukan dengan hal-hal yang biasa, tetapi kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia ini dengan darah Kristus. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Dalam perjanjian lama bangsa Israel datang kepada Tuhan, dia harus mempersembahkan korban domba. Tetapi setelah kita dalam masa anugerah ini, dengan kematian Yesus di atas kayu salib bagaikan anak domba yang tersembelih, cukup dengan pengorbanan Yesus, maka kita beroleh penebusan. Kita diampuni dosanya. Jadi saudara sekalian, kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Allah mengirimkan Yesus ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Dengan darahnya lah kita ditebus. Kemudian yang kedua saudara sekalian, karena kita diciptakan mulia. Kalau kita membaca Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Perhatikan ayat yang ke-16.
Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi saudara sekalian, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia. Sejak dalam kandungan ibu dikatakan apa? Merupakan kejadian yang dahsyat. Karena apa saudara sekalian, dikatakan dalam ayat ini kejadiannya ajaib, dahsyat. Lalu dalam pembentukan tulang-tulang, dalam pembentukan segala sesuatunya baik sekali. Dan yang menarik di sini dikatakan Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu luar biasa. Waktu kita ini masih bakal anak, masih berupa janin, belum jadi manusia, tetapi kita ini sebagai bakal anak, Tuhan sudah melihatnya. Dan apa dikatakan dalam kitabnya? Jadi ada kitab yang dituliskan semua hari-hari kita, apa yang akan terjadi, apa yang akan diperbuat, apa yang akan dilakukan, itu sudah dicatat dan sudah ditulis. Dan semuanya itu sebelum kita jalani. Berarti saudara sekalian, kalau dikatakan kita sebagai makhluk ciptaan yang mulia, adalah Tuhan itu merancang dengan sangat teliti. Bukan saja untuk waktu kita dilahirkan, tetapi dalam perjalanan hidup kita ini. Berapa lama kita hidup dalam dunia ini, apa yang akan terjadi semuanya sudah ditulis dalam kitab yang Tuhan sediakan. Masing-masing saudara dan saya punya riwayat hidup yang sudah dicatat oleh Tuhan. Berarti pada waktu saudara mengalami kesulitan dan kesukaran di tengah dunia ini, Allah paham, Allah tahu. Pada waktu saudara ada dalam kebahagiaan, Allah juga tahu. Pada waktu saudara menghadapi mara bahaya, Allah tahu. Dan Dia siap untuk menjadi seorang yang selalu melindungi dan menjagai kita. Jadi saudara sekalian, kita adalah makhluk ciptaannya yang sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Terbukti Dia mengasihi saudara dan saya. Dan juga saudara sekalian, Dia diciptakan berbeda. Manusia diciptakan berbeda dengan binatang. Manusia adalah ciptaan yang paling unggul dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena apa? Manusia diberikan kemampuan roh di mana dia bisa bersekutu dengan penciptanya. Dia bisa berfellowship dengan penciptanya. Dia bisa bergaul akrab dengan penciptanya. Jadi saudara sekalian, saudara dan saya adalah makhluk atau manusia yang berharga di mata Tuhan. Jangan sedih kalau kita tidak dihargai oleh orang lain, tidak dihargai oleh manusia. Tetapi bersedihlah kalau engkau tidak menyadari bahwa engkau sebenarnya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, sangat berharga di matanya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia menciptakan saudara tidak ecek-ecek, tidak asal saja, tetapi mulia adanya. Oleh sebab itu saudara sekalian, di sini dikatakan juga di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 16a dilukiskan seperti ini. Allah akan selalu menyertai kita. Dia melukiskan bagaikan lukisan di telapak tanganku. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi di telapak tangan saudara dilukis. Pada waktu Tuhan kemana saja saudara ada di situ. Allah menggenggam anak-anaknya dengan telapak tangannya. Allah menunjukkan penyertaannya kepada kita sekalian. Itu dalam ayat firman Tuhan dilukiskan seperti itu. Kita ada di telapak tangannya. Kemudian dikatakan saudara sekalian, diilustrasikan lagi bahwa kita itu adalah biji mata Tuhan. Oh haleluya. Dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Saudara tahu toh keuntungan biji mata? Sehingga ada air mata untuk melindungi biji mata dari debu, dari hal-hal yang tidak baik di depan. Kemudian juga dengan kelopak mata kita. Adanya kelopak mata ini untuk menolong melindungi biji mata kita. Dan dikatakan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 10.
Allah melindungi mereka di padang gurun yang penuh bahaya, seolah-olah mereka itu biji matanya. Saudara dan saya ada di telapak tangan Allah. Hidup kita ada di telapak tangan Allah, ada dalam genggamannya. Saudara dan saya bagaikan biji matanya yang selalu diperhatikan, yang selalu dilindungi. Dan satu lagi saudara sekalian, di dalam Matius pasal 10 ayat 30 dan 31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya, semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi saudara sekalian, Allah peduli dan memelihara kita. Saudara bisa melihat burung pipit itu tidak pernah menabur. Burung pipit itu tidak pernah melakukan sesuatu. Tetapi firman Tuhan mengatakan burung pipit itu cukup makanan, tidak pernah kelaparan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Dari 3 ilustrasi tadi yang dikatakan bahwa hidup saudara ada di dalam telapak tangannya, dalam genggamannya. Saudara sebagai biji matanya, dan perhatian kepeduliannya. Berapa rambut di kepala, Tuhan menghitungnya. Dan dikatakan dia seperti saudara dan saya itu lebih daripada burung pipit. Maka menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu memperhatikan. Kalau saya berbicara seperti ini saudara sekalian, mengingatkan ini, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya yang akhirnya saya sangat paham bahwa Tuhan itu adalah luar biasa mengasihi saya. Berapa kali kemarin anak saya laki-laki mengatakan begini, "Mami bikin buku begitu loh, Mami kan 3 kali lepas dari maut." Dan benar saudara sekalian, saya 3 kali lepas dari maut. Pertama kali waktu saya sakit, tiba-tiba saya menderita sakit TBC berat, lubang pada paru-paru saya, membuat saya berjalan dalam jarak 1 meter, 2 meter sudah tidak bisa lagi, nafasnya terengah-engah dan saya pikir akan mati. Tetapi pada saat seperti itu, Tuhan membebaskan saya dari kematian. Saya menjadi menang, saya bisa sembuh dari sakit TBC itu. Lalu selang beberapa tahun kemudian, tiba-tiba saya kena autoimun berat saudara sekalian, membuat saya tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Saya ada di rumah sakit dan sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Dalam situasi yang seperti itu, hampir saya pikir itu adalah maut, menjelang maut lagi. Dan apa yang terjadi saudara sekalian, di tengah malam waktu saya ada di rumah sakit Medistra, waktu dokter mengatakan sakit saya parah, waktu itu saya hanya katakan, "Tuhan, kalau memang ini waktumu, aku cukup sampai di sini dalam pelayananku Tuhan, biarlah aku akan menyerahkan diriku kepada Tuhan." Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian, tengah malam tiba-tiba seperti ada sebuah bola besar yang datang menggelinding, coba menerjang tubuh saya. Saya jadi ketakutan, saya mulai berteriak karena saya pikir kok mau menghantam saya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata itu adalah cara Allah untuk menyatakan kuasanya. Waktu bola yang hitam besar itu coba menerjang kepada saya saudara sekalian, tiba-tiba menerjang saya dan itu hancur bola itu. Dan kemudian ada panas yang tiba-tiba muncul dalam tubuh saya. Lalu saya berteriak, "Tuhan Yesus tolong." Besoknya pagi-pagi saya sudah minta minum. Besoknya pagi-pagi saya sudah minta makan. Sebelum itu sudah tidak ada setetes pun yang bisa masuk ke dalam mulut saya. Semuanya lewat infus, dan waktu diinfus sudah susah banget untuk masuknya. Tetapi Tuhan selamatkan. Dan yang ketiga, tentunya sudah mendengar, pada waktu tiba-tiba saya terkena sakit kanker limfoma, sampai kemudian juga bukan hanya kanker limfoma, kanker payudara. Lalu dalam kondisi di ruangan isolasi yang saya pikir saya akan mati. Tapi pada saat seperti itu saya katakan kepada Tuhan, "Kalau ini waktumu Tuhan, aku siap untuk menerima keadaan itu." Tetapi apa yang terjadi? Tensi sudah tinggal 40-70, dan saya pikir saya akan mati karena saya sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa.
sudah dilobangin lehernya sebagai tanda bahwa hampir saya mati. Lalu saya hanya katakan, Tuhan, oke, kalau ini langkahku terakhir, saudara sekalian, baiklah Tuhan, aku akan menerimanya. Tetapi puji Tuhan, sekali lagi Tuhan meluputkan saya. Karena ada suami dan anak-anak yang berdoa dan berseru malam itu. Dia katakan, Tuhan, tolong supaya tensi naik. Dan benar saudara sekalian, pagi-pagi waktu suster bangunkan saya berteriak kuat-kuat yang tadinya gak bisa ngomong. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan, aku masih hidup. Sampai suster mengatakan, kenapa kamu ngomong seperti itu, Ibu? Karena aku pikir sudah mati. Ibu, tensi ibu sudah menjadi 100. Lalu ada dalam hati saya bahwa Tuhan menyatakan kuasanya hari ini. Oleh sebab itu saya menyampaikan firman Allah ini. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan, jangan pernah sedih pada waktu orang tidak menghargai kita. Kita dianggap bodoh. Kita dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tidak peduli, orang menyepelekan kita. Gak apa-apa saudara-saudara. Yang engkau susahkan, yang engkau sedihkan adalah kalau engkau tidak paham bahwa engkau adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Perhatiannya sungguh luar biasa. Sekalipun maut akan menghadang, kalau belum waktunya Tuhan bisa menyelamatkan kita. Haleluya. Sekarang kita akan melihat yang kedua. Kalau begitu, kalau kita sudah memahami bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan, bagaimana kita menjaga agar hidup kita tetap berharga di mata Tuhan? Yang pertama saudara sekalian, kita harus hidup menghargai waktu. Apa maksudnya ini? Jangan menunda-nunda, tetapi juga jangan tergesa-gesa. Next. Jangan ditunda, tetapi juga jangan tergesa-gesa. Kita menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini. Oleh sebab itu dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 dari firman Allah yang hidup mengatakan, kita semua harus dengan cepat melakukan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada kita oleh Dia yang mengutus aku, supaya karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum malam tiba dan semua pekerjaan berakhir. Amsal 21 ayat 5 mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi saudara-saudara sekalian, pada waktu kita menyadari bahwa kita adalah memiliki hidup yang berharga di mata Tuhan, pergunakanlah hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kita itu malas, jangan kita menunda-nunda, besok masih ada lagi. Tetapi Raja Salomo mengatakan apa saudara sekalian? Dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Selama kita masih hidup dalam dunia ini, maka marilah kita akan menjadi orang yang rajin. Maka kita akan melakukan pekerjaan dengan baik. Apa saja yang dijumpai oleh kita, lakukanlah itu dengan baik. Karena dikatakan di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 juga mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak akan mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu pergunakanlah hari-harimu itu dengan baik-baik. Saya seringkali memakai seperti ini. Setelah saya beberapa kali terluput dari maut, saya selalu menghargai setiap hari dengan cara begini. Bangun pagi-pagi saya katakan, Tuhan, kalau ini menjadi hari yang terakhir bagiku untuk aku hidup, tolonglah pada siapa saja aku berjumpa, aku boleh menjadi berkat bagi mereka. Tolonglah Tuhan, agar hidupku bisa menjadi teladan yang baik.
Kadang-kadang juga tidak mungkin itu dilakukan itu, tetapi itu menjadi kebiasaan saya. Setiap bangun pagi, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan nafas hidup kepadaku. Kalau ini menjadi hari yang terakhir bagi hidupku, jadikanlah ini hari yang paling istimewa untuk saya melakukan bagian yang Engkau akan lakukan. Ternyata besok bangun lagi, masih Tuhan memberikan hidup. Saya kembali katakan, terima kasih Tuhan. Kalau ini menjadi hari terakhir bagi aku hidup, maka tolong aku, agar aku bisa menunjukkan kasih-Ku kepada semua orang. Jangan sampai aku salah. Saya selalu mengucapkan doa Bapa kami, jangan bawa aku ke dalam pencobaan, tapi lepaskan aku dari segala pencobaan. Jangan sampai aku salah karena emosiku, tetapi apabila aku harus melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tetap tahu bahwa Tuhan adalah menyertai aku dengan gada dan tongkat-Mu. Itu selalu saya ucapkan setiap hari, membuat saya jadi tenang menghadapi kehidupan ini, karena hidup berharga di mata Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, setelah kita menghargai hidup, jadi saudara jangan tergesa-gesa. Aku mau ngerjakan semuanya. Enggak usah, pelan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi juga jangan menunda-nunda. Kalau bisa melakukan sesuatu, jangan ditunda-tunda, tetapi juga jangan tergesa-gesa. Yang kedua, harus hidup selalu bersyukur. Siapa di antara saudara sekalian yang suka menggerutu, suka bersungut-sungut, tidak puas dengan hidup ini, merasa iri hati dengan keberhasilan orang lain, tidak puas dengan kehidupan ini? Ingat, tadi saya sudah katakan, masing-masing itu punya kitab yang ada di tangan Tuhan. Jalan hidup saudara dan saya itu sudah ada di situ. Tinggal kita mensyukurinya. Dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Gak gampang saudara sekalian. Kalau semuanya baik, kita bisa bersuka cita. Tapi pada saat menghadapi beban yang berat, masihkah kita bisa tersenyum? Masihkah kita bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan? Saudara sekalian, Tuhan mau kalau kita tahu bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan, maka tunjukkan sikapmu yang baik, bahwa dengan hati yang selalu berterima kasih, selalu bersyukur di dalam setiap hari kita menjalaninya. Dengan apa saudara sekalian? Kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kalau saudara dan saya bersyukur, maka pasti saudara akan menanti-nantikan waktu yang paling baik untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara menghargai bahwa hidup ini berharga, yang diberikan oleh Tuhan adalah hidup yang berharga, maka saudara akan beribadah kepada Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Saudara dan saya akan menyediakan waktu untuk beribadah, baik dalam gereja atau dalam doa-doa pribadi, persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak orang yang merasa pada waktu dia datang kepada Tuhan hanya pada saat-saat momen-momen yang penting, pada waktu membutuhkan pertolongan. Tetapi saudara sekalian, marilah kita bina hubungan kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi, selalu jam 3 pagi, setengah 4, saya selalu sudah mendusin dan saya mulai datang bersama kepada Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan. Itu menjadi satu kebiasaan yang tanpa disadari bahwa Tuhan membangunkan. Kadang-kadang memang lelah, kadang-kadang memang capek. Tetapi saudara sekalian, jangan kita memakai istilah mengatakan hati berkehendak tetapi tubuh lemah. Tapi biarlah kita akan menjadi seorang yang selalu menyambut setiap hari dengan penuh syukur. Pagi hari datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dengan ucapan syukur. Hari Minggu di mana ada ibadah,
Jangan pernah mengatakan, kali ini absen dulu deh Tuhan, aku lagi sibuk dengan yang lain. Lalu terselip di dalam hati saya katakan begini, siapa tahu hari ini merupakan hari terakhir aku hidup. Kalau ternyata hari itu aku tidak ada di dalam rumah ibadah, apa yang akan terjadi? Kalau kita menjadikan setiap hari yang terakhir aku hidup, maka saudara akan melakukan hari itu dengan hati-hati dan berusaha jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Tetapi biarlah kita akan berusaha memiliki hati yang tidak menggerutu, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian Pengkhotbah pasal 3 ayat 13 mengatakan begini, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Tuhan. Tadi saya katakan kita harus bersyukur setiap hari, karena Tuhan memberikan hari kepada kita, memberikan hidup hari ini masih ada. Kalau besok ada lagi, Tuhan memberikan, syukuri itu. Lalu kemudian untuk bukti bahwa kita menghargai hidup ini, saudara dan saya harus mau beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan baik pada waktu komunitas bersama ataukah secara pribadi. Lalu yang berikutnya, mensyukuri setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Mungkin kali ini kita baru mendapatkan gaji yang kecil, tetapi waktu kita menerima itu dengan hati yang penuh syukur, menyadari bahwa makan, minum dan semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Maka saudara sekalian, janji Tuhan, kalau engkau menghargai hidup yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan melihat engkau sebagai biji matanya, memperhatikan, oh anakku itu lagi susah, belum minta, dia akan memberinya, karena saudara menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian yang terakhir saudara sekalian, yang pertama tadi kita belajar untuk terus menghargai waktu. Kemudian yang kedua, kita harus selalu bersyukur, tidak ngomel. Dan yang ketiga, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya, kalau menghargai hidup ini, maka marilah saudara mau menggunakan hidup ini untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dalam arti kata lain, hiduplah untuk melayani Dia, untuk membalas kasih-Nya. Sama seperti yang saya alami, setiap kali saya katakan, gimana aku gak mau melayani Tuhan? Gimana aku gak mau berbuat sesuatu bagi Tuhan? Tuhan sudah berbuat sangat banyak, dan Tuhan sudah memberikan kepadaku yang dunia tidak bisa berikan. Tuhan sudah membebaskan aku, melepaskan aku dari maut, yang dunia tidak bisa memberikan kepadaku. Hanya Yesus saja. Lalu apa yang harus saya lakukan dalam sisa hidup ini? Hidup yang Tuhan berikan kepada saya ini adalah merupakan bonus yang Tuhan berikan. Kalau saya mendengar ada teman saya yang mengalami sakit sama seperti saya, atau yang bahkan mungkin mengalami sakit yang tidak separah yang saya alami, tetapi dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya menangis. Nangis bukan berarti sedih melihatnya, tetapi saya nangis bersyukur karena Tuhan itu baik. Ternyata masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jangan menunggu sampai semuanya baik baru saudara mau melakukan perbuatan yang baik. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kalau saudara sudah merasakan kasih Tuhan, kalau saudara sudah merasakan pertolongan Tuhan, kalau saudara dan saya sudah merasakan perlindungan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan,
Kalau saudara dan saya sampai hari ini diberikan kesehatan, diberikan kecukupan, itu semua bukan karena kecakapan kita, tetapi karena Allah peduli kepada kita sekalian. Amin saudara. Ini penting bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, apa yang akan dilakukan? Pemazmur mengatakan di dalam kalimatnya mengatakan begini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Pemazmur mengatakan, perbuatan baik sudah dilakukan oleh Tuhan kepada diriku. Apa yang akan aku balas sebagai tanda kebaikan Tuhan itu? Dalam ayat ini dikatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Dalam arti kata, aku akan menyampaikan berita keselamatan. Aku akan menceritakan Yesus itu kepada semua orang, supaya mereka akan mengenal Yesus itu. Dalam bahasa sederhananya, jadilah saksi yang baik. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah menikmati kasih-Nya. Maka kita menceritakan itu kepada orang lain, kepada tetangga di sebelah, kepada orang-orang yang ada di samping. Saya masih ingat saudara sekalian, waktu saya pelayanan perintisan di Semarang, waktu menghadapi satu keadaan di mana ada tugas dan tanggung jawab untuk mencari jiwa-jiwa di kota besar. Bagaimana caranya, apa yang diperbuat saudara sekalian? Saya dengan Pak Simon keliling rumah sakit. Lalu mau mengunjungi siapa? Ada orang sakit di situ? Nggak ada yang kenal, nggak ada. Tetapi karena kami pengen sekali untuk mendapatkan jiwa-jiwa bagi gereja di mana melayani. Berbeda saudara sekalian, pelayanan kami dalam perintisan itu berbeda. Kalau pendeta-pendeta lain itu perintisan, mulai dengan jemaat kecil, ruangan yang kecil dan sebagainya. Tetapi Pak Simon dan saya waktu melayani di Semarang, itu pelayanannya disediakan gedung yang besar, ukurannya 15 kali 22, saudara, gede banget, kosong. Perlengkapannya lengkap karena ada orang Chinese yang pernah tinggal di Semarang, kemudian tinggal di Amerika, dan dia kenal kepada Tuhan, dia terbeban, lalu dia mengirimkan uangnya kepada seorang misioneri, lalu minta dibangunkan sebuah gereja. Nah, gereja itu kosong di kota Semarang. Waktu kami mulai saudara sekalian, gereja yang kosong itu, bagaimana kita mencari jiwa? Pertama kali kami membuatnya dengan mengadakan KKR. Waktu ada KKR, gereja itu penuh. Tetapi begitu KKR selesai, orangnya hilang semua. Kenapa? Karena yang hadir dalam KKR itu adalah orang-orang dari gereja lain yang dengar ada pengkhotbah yang datang di kota itu. Melihat dengan cara itu berarti kita tidak bisa menangkap jiwa dengan cara ini. Akhirnya kami dengan Pak Simon memutuskan, ayo sekarang kita keliling saja di rumah sakit. Dan apa yang kami perbuat saudara sekalian, waktu kami keliling ke rumah sakit, kami mulai masuk ke ruangan-ruangan, melihat kalau ada pasien yang tidak dikunjungi. Jadi yang bukan banyak tamu, yang tidak dikunjungi, kamu datang ke situ. Dan waktu kami datang, kami menyapa, walaupun mungkin orang itu masih takut, dan kami mulai bilang, kami pendeta, kami mau mendoakan. Biasanya di rumah sakit orang tidak menolak untuk didoakan. Bahkan seringkali pada waktu kami datang untuk mendoakan seseorang, belum selesai, saudaranya sudah toel-toel saya, Bu, tolong doakan Bu, saudara saya di sana. Luar biasa. Dan saudara tahu, di tempat itulah saya berjumpa dengan orang-orang, dan mulai dari itulah kami bisa menangkap jiwa-jiwa. Tanda bukti kasih kita kepada Tuhan. Saya tidak meminta saudara meninggalkan pekerjaan lalu saudara ikutin teladan saya keliling rumah sakit untuk mendapatkan orang, untuk mendapatkan jiwa. Tetapi orang yang ada di sekeliling saudara, teman saudara. Saya pernah ingat ada seorang yang di daerah Jepara, dia bersaksi begini, Bu, saya benar-benar ketemplak Bu. Kenapa? Saya itu biasa kalau pergi kemana-mana, menjadi sales, pergi bersama dengan teman saya ini.
Saya ini sudah jadi orang Kristen lama, tapi saya tidak pernah cerita tentang Yesus kepada teman saya ini. Satu kali Bu, waktu kami tidur sama-sama, jadi kalau keliling ke kota-kota lain, dia bilang waktu tidur sama-sama, dia begitu kelihatan bersemangat sekali. Dia bilang kepada saya, kamu sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? Aku luar biasa loh, senang sekali loh. Aku ini baru ketemu Tuhan Yesus. Hati saya gembira. Jadi kalau kamu belum tahu Tuhan Yesus, ayo kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Bayangin saudara sekalian, dia orang Kristen yang sudah tahu tentang Yesus, dikasih tahu temannya yang baru percaya Yesus. Dia malu, dia katakan, aku udah lama jadi orang Kristen. Temannya yang baru saja berkenalan dengan Tuhan, diajak temannya ke gereja dan bertobat. Dia katakan, kebangetan terlalu kamu. Kenapa berita yang menggembirakan ini engkau tidak pernah ceritakan kepadaku? Bertahun-tahun kamu bersama dengan aku, tetapi kamu tidak pernah cerita tentang Yesus ini. Tapi untung ada seorang temanku yang membawa aku kepada Yesus. Siapa tahu saudara sekalian, ada cerita orang-orang di sekelilingmu di dalam lubuk hatinya sedang mencari kebenaran. Tetapi kalau saudara menyadari engkau sekarang ini menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah menerima keselamatan itu, angkat piala keselamatanmu itu. Tunjukkan, ceritakan kepada orang lain. Tidak usah demonstratif, tetapi dengan lembut katakan bahwa Yesus siap menjadi juru selamatmu. Dan kalau itu terjadi saudara sekalian, nama Tuhan ditinggikan. Dalam ayat ini juga kita akan mengangkat piala keselamatan, menyerukan nama Tuhan, berarti kita selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, dan yang terakhir dikatakan bayar nasarmu. Kalau engkau sudah berjanji kepada Tuhan, penuhi janjimu, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Jadi saudara sekalian, pada akhirnya jagalah untuk terus menghargai hidup, agar terus berharga di mata Tuhan. Dengan apa? Hidup menghargai waktu. Jadikan setiap waktu bagaikan hari terakhir engkau hidup. Hidup selalu bersyukur. Jangan menggerutu apapun yang sedang engkau alami, karena engkau ada di telapak tangan Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Tuhan peduli, Dia menghitung rambut kita. Dia akan memelihara saudara sekalian. Dan jangan lupa, pada waktu engkau melihat kebaikan Tuhan, hidup melayani Dia, melakukan pekerjaan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita mau datang kepada Dia malam hari ini. Saya ingin mengajak saudara sekalian menyanyikan satu pujian sebagai doa kita di hadapan Allah yang mengatakan, musim akan selalu berganti. Kata-kata dari nyanyian ini mengatakan, musim akan selalu berganti, tetapi ingat kasih Tuhan tetap abadi. Dia tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mungkin saat ini saudara sedang ada di bawah, saudara ada dalam pergumulan, atau mungkin saat ini saudara ada dalam keadaan yang sungguh menyenangkan. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan kekal dan abadi. Musim